Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirjen Bina Desa Kementerian Desa Republik Indonesia, yang kami hormati Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati Pemerintah Provinsi Riau, yang kami hormati Bupati Siak, yang kami hormati pemerintahan kabupaten kota se-Indonesia, yang kami hormati anggota LTKL, serta undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon ridhonya, acara launching kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Siak Hijau dan peluncuran website Siak Hijau dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Azumar SHI MH. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, pada saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara launching kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Siak Hijau dan peluncuran media website Siak Hijau. Tiada harapan kami ya Allah, melainkan mengharap barakah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sungguh para pemimpin-pemimpin kami pada saat ini Allah, tiada henti-hentinya dalam berbuat, memikirkan dan melaksanakan segala bentuk pembangunan
baik fisik maupun non-fisik. Seperti saat ini ya Allah, telah launchingnya Take dan media website Siak Hijau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Untuk itu ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Jauhkan kami dari sifat kufur nikmat. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna imaman adila. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Allahumma khtim lana a'malana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Tim Koordinasi Siak Hijau yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak. Kepada yang terhormat Bapak Budi Yuwono MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Siak, yang kami hormati pimpinan OPD yang hadir secara offline maupun online di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Yang kami hormati rekan-rekan camat yang hadir secara online maupun offline pada Siak Live ini, rekan-rekan penghulu yang hadir secara online maupun offline, teman-teman CSO hadir di tempat ini ada Fitra dan Saudara Siak serta Lang, dan secara daring ataupun online yang kami hormati Dirjen Bina Desa, Kementerian Desa yang diwakili oleh Direktur Pelayanan Dasar Desa, dari Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, yang hadir pada kesempatan ini adalah Pak Joko, ya, yang kami hormati dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari, hadir pada kesempatan ini Pak Beni, Pak Wakil Bupati Musi Banyuasin, dan yang kami hormati para pemerintah kabupaten seprovinsi Riau ataupun yang mewakili. Amin. Hormati teman-teman donor, ada KLUA, The Asia Foundation, Winrock, Ekonusa, dan yang kami banggakan juga Sekretariat LTKL, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita bisa hadir pada kesempatan ini, baik secara online maupun secara offline. Dan selawat beriring salam kita sampaikan kepada Tuhan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati, Bapak Dirjen, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sedikit kronologis daripada adanya kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi di Kabupaten Siak, di mana ini bermula daripada
ataupun merupakan tindak lanjut daripada adanya peraturan Bupati Siak nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau, di mana Siak Kabupaten Hijau ini memiliki 3 komitmen. Pertama, pengelolaan sumber daya untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Jadi prinsip pertama adalah kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan SDA untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Komitmen yang kedua adalah kesejahteraan untuk masyarakat di Kabupaten Siak. Ya. Dan komitmen yang ketiga adalah pola pemanfaatan sumber daya alam daerah melalui kegiatan konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi. Ini yang merupakan komitmen daripada Siak Hijau. Karena Siak Hijau pada khususnya adalah mendeklarkan ketiga komitmen ini untuk dilaksanakan di Kabupaten Siak. Selanjutnya, tujuan daripada Siak Hijau adalah ekonomi lestari, di mana dengan ekonomi lestari tentunya kita mengembangkan model bisnis dan tata kelola masyarakat, mengembangkan kelembagaan beserta regulasinya dan pengembangan SDM. SDM khususnya adalah SDM di Kabupaten Siak. Selanjutnya ada tata kelola investasi lestari, ya, dan komunikasi bersama. Karena untuk melakukan Siak Hijau, untuk melaksanakan Siak Hijau tentu dibutuhkan gotong royong semua pihak secara bersama-sama bagaimana kita mewujudkan Siak Hijau ini. Pengembangan industri menengah dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pemanfaatan bahan baku di area ekologis yang sehat dengan prinsip-prinsip lestari. Opsi pola implementasi Siak Hijau berbasis masyarakat. Awalnya dimulai dengan perencanaan berbasis Siak Hijau. Dengan penataan ruang, dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan dalam APBD, rencana penanaman modal dan investasi. Ya, setelah ada perencanaan berbasis Siak Hijau, maka disusunlah peta jalan Siak Hijau, roadmap Siak Hijau yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati nomor 650 tahun 2019. Nah, selanjutnya juga setelah terbentuk lembaga koordinasi multi pihak yang tergabung dalam Saudara Siak yang saling bergotong royong melakukan pendanaan, pendampingan, dan riset serta lainnya bagaimana Siak Hijau itu diimplementasikan. Nah, selanjutnya dengan gotong royong multi pihak ini telah terbentuk juga kawasan-kawasan pedesaan Siak Hijau, ya, dengan pertanian yang terintegrasi, pemanfaatan energi, pengolahan limbah, dan hilirisasi produk dan kemasan yang lestari. Nah, ini juga sudah terwujud dan sudah kita laksanakan di Kabupaten Siak. Ya. Nah, yang terakhir adalah adanya badan usaha milik desa ataupun petani yang memang melakukan kegiatan-kegiatan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di seluruh desa ataupun kampung yang ada di Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini merupakan implementasi daripada Siak Hijau berbasis kampung. Untuk lebih detail berkaitan dengan skema kebijakan insentif fiskal kampung hijau di Kabupaten Siak atau TAKE, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, di mana kami merencanakan memberikan insentif kepada kampung yang memiliki kinerja baik dalam perlindungan lingkungan, peningkatan ekonomi, dan penurunan kemiskinan dengan mereformulasikan skema alokasi dana kampung dengan menambah indikator kinerja kampung. Selanjutnya kami melakukan pengukuran kinerja kampung dengan indeks kampung hijau, di mana indeks kampung hijau ini kami melihat
dari aspek perlindungan lingkungan, yaitu yang memiliki indikator kebijakan lingkungan, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi, dan indeks desa membangun dengan aspek ekologi. Nah, di samping aspek perlindungan lingkungan, kami juga melihat aspek peningkatan ekonomi dengan indikator kebijakan ekonomi, alokasi anggaran, inovasi ekonomi, angka kemiskinan, dan aspek ekonomi. Selanjutnya kami melakukan formulasi, formulasi alokasi dana kampung pada tahun 2021 di Kabupaten Siak dengan insentif fiskal kinerja kampung hijau. Di mana di dalam alokasi dana kampung itu ada dua, alokasi dana kampung dan kampung sakinah pada tahun 2021. Di mana besaran ADK pada tahun 2021 ini kami mendapatkan 115 miliar 970.69.800 rupiah, ya. Ini dana ADK. Dan untuk stimulus kampung sakinah untuk 14 kampung di 14 kecamatan itu ada 1,4 miliar. Nah, dana ADK ini tadi sebesar 115 miliar 970 ini itu dibagi ke dalam tiga kategori, 3 alokasi, ya, yang kami formulasikan untuk mengakomodir daripada kebijakan fiskal untuk kampung hijau, ya, di mana sebesar 70% itu merupakan alokasi dasar dengan jumlah 81 miliar lebih, ya, di mana alokasi dasar ini dibagi rata untuk setiap kampungnya yang dipergunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap daripada perangkat kampung. Sedangkan 25%-nya merupakan alokasi proporsional sebesar 28 miliar yang dibagikan secara proporsional ke setiap kampung berdasarkan indikator-indikator jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin, dan kesulitan geografis. Masing-masing indikator ada penilaiannya. Nah, selanjutnya 5% lagi yang merupakan kinerja kampung yang dilihat berdasarkan kebijakan ataupun indeks daripada kampung hijau. Ya, jadi ini kami nanti melihat membagi daripada kinerja kampung ini yang sebesar 15% ini, apakah kampung itu sudah memiliki peraturan-peraturan kampung, ya, terus kegiatan-kegiatannya yang mendukung daripada kampung hijau itu apa-apa saja. Gitu. Nah, selanjutnya untuk kampung sakinah dibagi sesuai dengan pola 14 kampung, di mana satu kampung mendapatkan 100 juta. Realisasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada level kampung, di mana indeks kampung hijau tadi sebagaimana yang telah kami sampaikan di slide sebelumnya, dimensi pertama itu adalah perlindungan lingkungan dengan indikator kebijakan ataupun regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi, dan kegiatan, serta indeks desa membangun dengan berbasiskan ekologi. Sementara basis kedua yaitu peningkatan ekonomi, di mana indikator-indikatornya adalah kebijakan, alokasi anggaran, penurunan kemiskinan, inovasi dan kegiatan, serta indeks desa membangun ekonomi. Nah, ini yang merupakan indeks kampung hijau. Selanjutnya kami melihat, ya, sejauh mana apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang sudah ada di dalam kinerja kampung hijau ini ke dalam RPJMD Kabupaten Siak, di mana tujuan dan sasaran Siak Hijau adalah pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, serta pola pemanfaatan sumber daya alam melalui pendekatan konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi,
serta membagi wilayah Kabupaten Siak ke dalam zona-zona, terdiri dari zona konservasi, zona perkebunan, dan zona kehutanan, zona industri, dan pemukiman. Nah, tentunya kampung-kampung ini berada di dalam keempat zona ini tadi. Ya, seluruh kampung yang ada di Kabupaten Siak terbagi ke dalam keempat zona ini tadi. Dan tentunya kebijakan kampung menyesuaikan kepada zona-zona yang telah terdapat di dalam peraturan Bupati Siak Kabupaten Hijau. Nah, masing-masing stakeholder, baik itu pemerintah, swasta, komunitas, CSO, dan akademisi sama-sama bergotong royong ya melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung daripada Siak Hijau ini tadi. Berikutnya berkaitan dengan database kinerja Kampung Hijau pada tahun 2020 ya, pelestarian dan lingkungan hidup ini setelah kami mengumpulkan indeks daripada Kampung Hijau, dokumen-dokumen yang disampaikan itu ada 67 kampung dari 122 kampung yang ikut kepada asesmen daripada indeks Kampung Hijau ini tadi. Ya, berarti masih ada sebagian lagi yang memang belum ikut. Tentunya kami mengharapkan pada tahun-tahun berikutnya seluruh kampung dapat mengikutinya. Karena memang untuk mewujudkan Siak Hijau ini kita perlu bersama-sama dan bergotong royong. Ya, karena dengan adanya gotong royong ini tahun 2018 yang lalu bisa membawa Pak Bupati juga sampai ke Kolombia. Karena gotong royong kita bisa menekan angka-angka kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Siak dan mewujudkan Siak Hijau ini tadi. Ya, dari 67 kampung yang menyampaikan dokumen itu ada kebijakan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Ada 15 peraturan kampung, 1 peraturan pengulu, dan 98 SK atau surat edaran pengulu. Ini secara keseluruhan ya. Ya, terus anggaran kampungnya sebesar 5.153.900. Terus ada kelembagaan. Ya, jadi setiap kampung ini tadi ada membentuk kelembagaan dan komunitas dengan jumlah 107 lembaga ataupun lembaga perlindungan komunitas. Dan kegiatan inovasi ada terdapat 20 inovasi kampung, 126 kegiatan perlindungan lingkungan kampung. Nah, ini kemarin waktu kami ke Dayun, kami juga sempat cerita-cerita sama Pak Pengulu Dayun, ternyata di Dayun itu terdapat peraturan kampung yang cukup inovatif. Salah satunya Kamis Peduli Lingkungan. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian juga ini Pak Bupati. Kamis Peduli Lingkungan. Jadi setiap hari Kamis ada kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan yang dilaksanakan di Kampung Dayun. Setelah itu juga Kampung Dayun telah membuat peraturan kampung pengendalian dan pencegahan karhutlah. Ya, karena Dayun cukup sering terjadi karhutlah. Ya, Pak Bungulu ya. Nah, selanjutnya juga ada peraturan kampung masyarakat peduli APLI yang merupakan bentukan ataupun kelembagaan yang ada di Kampung Dayun. Setelah itu ada peraturan kampung bebas rokok, dan yang terakhir juga cukup bagus ini, peraturan kampung pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut. Nah, ini cukup inovatif dan tentunya di kampung-kampung yang lain juga terdapat hal-hal yang demikian. Tentunya ini cukup mendukung daripada adanya Siak sebagai kabupaten hijau. Sedangkan di sisi peningkatan ekonomi berskala kampung terdapat juga beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh para penghulu, khususnya di 67 kampung yang mengikuti asesmen Kampung Hijau, yaitu kebijakan peningkatan ekonomi skala kampung. Ada 7 peraturan kampung, 34 SK ataupun surat edaran penghulu. Setelah itu juga anggaran kampung pemberdayaan ekonomi dari 67 kampung itu berjumlah 7.817.304.000 rupiah. Sedangkan kegiatan dan inovasi ada 19 kegiatan inovasi
19 inovasi dan 84 kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat berskala kampung. Nah, tentunya ini merupakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan yang inovatif ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung. Tentunya dengan kegiatan ini ke depan kami mengharapkan akan bisa lebih lagi nanti ini Pak Pengulu ya. Nah, berikutnya juga selain daripada peluncuran transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi pada tahun 2021 ini Pak Bupati, kami juga didukung oleh teman-teman CSO khususnya Sedawo Siak telah membangun sistem informasi Siak Kabupaten Hijau ya. Siak informasi Kabupaten Hijau di mana sistem informasi Siak Kabupaten Hijau ini disiapkan untuk memuat informasi sistem informasi lingkungan hidup di Kabupaten Siak. Jadi sudah ada websitenya, pada hari ini kita akan launching ya dengan apa ini kode https siakhijau.or.id ya. Nah, ini merupakan sarana promosi terhadap inisiatif-inisiatif kampung. Jadi apa yang sudah dibuat kampung yang dimana kemarin sudah difasilitasi juga sama kawan-kawan Fitra, dikumpulkan, di asesmen bersama kawan-kawan di DPMK, ini nanti akan kita masukkan ke dalam website ini. Berikut juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman CSO, kajian-kajian ataupun penelitian berkaitan dengan gambut, ya termasuk juga rencana pemanfaatan lahan tora untuk tanaman-tanaman yang ramah gambut. Juga memuat informasi kolaborasi para pihak dalam dukungan terhadap implementasi Siak Kabupaten Hijau, kegiatan mitra pembangunan, CSO maupun private sektor untuk implementasi Siak Hijau. Yang keempat, peta informasi wilayah kerja mitra pembangunan dalam mendukung implementasi Siak Kabupaten Hijau dan informasi serta event-event yang ada di Kabupaten Siak. Sistem ini dibangun atas kolaborasi pemerintah Kabupaten Siak bersama Sedawo Siak. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya yang telah mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, baik itu berkaitan dengan TAKE, ya, beberapa OPD yang sangat mendukung, itu BKD, terima kasih Bu PLT Badan Keuangan, Kepala Bapeda, ya, dan tentunya Pak Bupati sendiri yang mensupport kegiatan ini, dan Bapak Ibu sekalian, terkhusus Fitra, ya, yang sejak November atau Oktober kita mulai saling bekerja, agak terhenti karena kami memang harus isolasi, ya. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa kita launching, bisa kita luncurkan kebijakan ini. Dan tentunya juga LTKL, ya, The ASEAN Foundation, keluar dan semua yang telah mendukung daripada kegiatan ini. Dan selanjutnya kami mengharapkan kesediaan Bapak Bupati Siak untuk bersedia memberikan sambutan dan meresmikan daripada transfer anggaran skema transfer anggaran berbasis ekologi, dan sekaligus juga meresmikan sistem informasi Siak sebagai Kabupaten Hijau. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih, akhir kata kami tutup sambutan ini. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan sambutan Bupati Siak, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan pemutaran video transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Selamat menyaksikan.
Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya hutan dan lahan. Dengan luas wilayah mencapai 8.556,9 km, daratannya menyimpan sedikit sisa hutan alam seluas 137,436 hektar. Dan lebih dari separuh atau 53% wilayahnya merupakan lahan gambut seluas 462,906 hektar yang tersebar di 122 kampung. Namun, luas lahan gambut yang ada membawa sejumlah ancaman bagi Kabupaten Siak, antara lain kebakaran hutan dan lahan, di mana secara berturut-turut dalam 3 tahun terakhir, 2018 sampai 2020, telah terjadi kebakaran di areal gambut seluas 559,3 hektar. Dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang ada, pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pembangunan lingkungan hidup yang sejalan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Hijau yang diikuti dengan turunan kebijakan dalam bentuk peta jalan Siak Hijau melalui Keputusan Bupati Nomor 650 Tahun 2019. Kebijakan tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dalam RPJMD 2016 sampai 2021. Untuk memperkuat agenda Siak Hijau tersebut, saat ini sedang dirancang peraturan daerahnya. Dalam upaya untuk mempercepat pencapaian Siak Hijau, keterlibatan pemerintah di tingkat desa atau kampung menjadi penting dan strategis. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan instrumen kebijakan yang mengintegrasikan pembangunan kampung yang mendukung agenda Siak Hijau melalui kebijakan transfer alokasi dana kampung atau ADK. Dengan melakukan reformasi skema transfer ADK berbasis ekologi atau yang biasa disebut KK, pemerintah Kabupaten Siak memasukkan komponen alokasi kinerja berbasis ekologi dalam pembagian transfernya ke pemerintah kampung. Di samping, alokasi dasar yang biasanya dibagi rata per kampung dan alokasi proporsional. Dengan pendampingan intensif dari Fitra Riau, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sedago Siak, koalisi masyarakat sipil yang mengawal agenda Siak Hijau, pemerintah Kabupaten Siak melakukan pengalokasian ADK tahun 2021 sebesar 115,9 miliar rupiah. Untuk alokasi dasar sebesar 70% yang dibagi secara merata ke seluruh kampung. 25% untuk alokasi proporsional yang dibagi berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya. Dan 5% untuk alokasi kinerja ekologi atau KK. Alokasi kinerja KK diukur berdasarkan indeks kampung hijau yang disusun berdasarkan 2 hal, yaitu pertama, kinerja kampung dalam penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup, dan kedua, kinerja kampung dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada penggunaan lahan, sebagaimana tujuan Siak Hijau. Indeks Kampung Hijau Kabupaten Siak disusun berdasarkan 10 indikator kinerja kampung yang terkait dengan kegiatan pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi, anggaran kampung untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan ekonomi, kelembagaan kampung yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan, kegiatan inovasi kampung, serta indeks desa membangun atau IDM pada aspek lingkungan dan ekonomi. Dengan memasukkan alokasi kinerja kampung berdasarkan indeks kampung hijau dalam pengalokasian ADK Kabupaten Siak, diharapkan pemerintah kampung dapat berkompetisi dalam rangka mendukung pencapaian agenda Kabupaten Siak Hijau, sekaligus untuk memperkuat kemandirian kampung dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Bravo Siak Hijau, siap lestari untuk Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Bupati Siak sekaligus launching acara secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Alfedri MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Pelayanan Dasar, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Vito Ikomtosa. Yang kami hormati Bapak Joko Haryanto,
dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Ketua Lingkar Tembung Kabupaten Lestari, Bapak Bupati Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Pak Beni, ya, Wakil Bupati Musi Banyuasin. Dan yang kami hormati rekan Bupati anggota LTKL atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Siak, para camat dan penghulu dan lurah. Yang kami banggakan rekan-rekan dari NGO lingkungan hidup yang tergabung dalam Sedau Siak, kemudian juga pimpinan KLUA, pimpinan The Asia Foundation, pimpinan Pitra, kemudian tentunya Perkumpulan Elang, Sekretariat LTKL, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama untuk melakukan peluncuran transfer anggaran berbasiskan, ya, transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, TAKE, dan sekaligus launching media website Siak Hijau. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin kami banggakan, Kabupaten Siak Hijau di launching untuk pertama kali oleh Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya, pada saat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2016 yang dipusatkan di Siak Singapura. Nah, tentu penetapan Siak Kabupaten Hijau didasarkan pada komitmen pemerintah Kabupaten Siak untuk menekan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, ya, hebat pada tahun 2014 dan 2015 termasuk di Riau dan di Kabupaten Siak, dan juga dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem lahan gambut dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini dituangkan dalam RPJMD 2016-2021, di mana seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Siak harus berdampak kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berwawasan lingkungan. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kabupaten Siak juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Tentu ini menjadi acuan pemerintah daerah dan semua pihak dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi, di mana pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan asli daerah tetap memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Nah, agar kebijakan Siak Hijau tersebut bisa berjalan dengan baik, bisa diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Siak, maka pemerintah Kabupaten Siak bersama mitra lingkungan hidup, ya, mitra pembangunan yang tergabung dalam Sedau Siak menyusun peta jalan atau roadmap Siak Hijau. Nah, berdasarkan pengembangan indikator-indikator dan kriteria-kriteria telah disusun untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Asen 1. Nah, peta jalan Siak Kabupaten Hijau tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 650 Tahun 2019. Di mana tentunya kebijakan ini menjadi pedoman semua pihak, seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan Siak Hijau, dan tentunya bagaimana kebijakan ini bisa dilaksanakan sampai di tataran di seluruh curug-curug kampung yang ada di Kabupaten Siak. Kami pada tahun 2021
ya, ingin membuat atau meningkatkan perbub ataupun perbub terkait dengan peta jalan Siak Hijau ini menjadi peraturan daerah yang sudah kami ajukan prolegdanya ke DPRD. Ya, ini tentu kajian ekonomisnya sedang kami persiapkan. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan legitimasi yang kuat dalam merancang tujuan dan sasaran pembangunan melalui sistem perencanaan daerah. Nah, dukungan program di tingkat organisasi perangkat daerah dan dukungan pembiayaan yang kami harapkan nanti baik dari APBN maupun dari APBD serta kerjasama daerah. Dalam beberapa tahun belakang ini berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Siak Hijau. Salah satunya dengan cara membangun sinergi dengan pemerintah kampung sebagai strategi implementasi mencapai tujuan Siak Kabupaten Hijau di tingkat tapak. Nah, pemerintah kampung sebagaimana kita ketahui memiliki peran signifikan dan sangat penting dalam melakukan pengelolaan program dan kegiatan yang berdampak pada upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup serta menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kampung. Dan juga tentunya dalam menciptakan kegiatan ekonomi lestari atau berbasis lingkungan sehingga mampu mewujudkan konsep masyarakat sejahtera, lingkungan terjaga. Nah, kami di Kabupaten Siak, ya di Kabupaten Siak ini juga telah kita alokasikan anggaran mulai tahun 2016 yang lalu ya untuk di setiap kampung rawan karhutla ada 67 desa. Ini pengadaan alat pemadaman kebakaran portable. Kami sudah membentuk 5 masyarakat peduli api di setiap desa dan juga mengalokasikan anggaran melalui APBKAM, APBDes ya sebanyak 2 juta per bulan. Ini standby kalau memang itu diperlukan dalam rangka mengatasi karhutla. Nah, untuk itu pemerintah Kabupaten Siak mulai tahun 2021 menerapkan skema insentif fiskal berbasiskan ekologi atau yang kita kenal dengan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ataupun TAKE. Nah, sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada pemerintah kampung yang memiliki kinerja baik dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, skema insentif ini kemudian dikembangkan dengan cara melakukan reformasi dan reformulasi pengalokasian alokasi dana desa. Kalau disiapkan disebut alokasi dana kampung dengan menambahkan indikator kinerja dalam pengalokasian yang sudah dimulai pada tahun 2021 ini. Nah, dalam rangka itu pemerintah Kabupaten Siak juga di dalam menyusun formulasi ADK ya, yang diatur dengan Perbuk yang seperti disampaikan Pak Asisten 1 selaku PLT Kadis PMK tadi pada pagu APBD yang pada pagu ADK tahun ini sebesar 115 miliar. Ini sudah tadi disampaikan ya memasukkan indikator tentunya kebijakan di dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. Ada 70% alokasi dasar ini tentu dibagi merata dan 25% alokasi proporsional dengan indikator-indikator tadi jumlah penduduk, luas wilayah, kemudian juga angka kemiskinan dan kesulitan daerah ataupun desa. Nah, serta inilah 5% dialokasikan berdasarkan kinerja ekologi atau TAKE. Nah, yang diukur berdasarkan nilai indeks bagaimana perhatian terhadap perlindungan dan persalinan lingkungan hidup. Ada 5 indikator yang dijelaskan. Kemudian juga ada 5 indikator untuk kemajuan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Nah, melalui implementasi kebijakan ini diharapkan kegiatan dan program pelestarian lingkungan hidup serta upaya peningkatan ekonomi akan terus menggeliat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan turut bagaimana bisa mengurangi angka-angka kemiskinan dan juga mengurangi pengangguran yang ada di kampung-kampung.
Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Siak menyatakan diri untuk terbuka terhadap kelembagaan, instansi, siapapun yang mau berkolaborasi secara bersama dengan juga mitra-mitra pembangunan serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mensukseskan pencapaian Siak Kabupaten Hijau melalui pengembangan program di tingkat kampung, baik dalam rangka peningkatan kapasitas aparat perangkat pemerintah kampung maupun juga masyarakat, komunitas lokal maupun petani dalam kaitan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, skenario insentif fiskal yang bersumberkan dari APBD tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kampung. Nah, sekalipun demikian kami mengharapkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat membantu dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan dan program lainnya. Untuk itu melalui kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan apresiasi kami dan terima kasih kami terhadap siapapun yang membantu menyelesaikan program pemerintah nasional, pemerintah Kabupaten Siak, terutama yang kami apresiasi terhadap Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal yang tentu sudah menginisiasi dan mendorong skema insentif berbasis ekologi yang melalui transfer anggaran provinsi berbasis ekologi ataupun juga transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Nah, selanjutnya pemerintah Kabupaten Siak juga menyampaikan ucapan terima kasih atas semua partisipasi dan dukungan dari Fitra Riau, Perkumpulan Elang, Sedago Siak, Sekretariat LTKL, dan The Asia Foundation. Tadi ada TFE, Bang Erwin juga. Nah, pokoknya semua pihak lah dalam upaya pengembangan insentif fiskal berbasis ekologi di Kabupaten Siak. Juga terhadap pemerintah pusat, pemerintah kabupaten anggota APKASI, dan LTKL, mitra pembangunan, masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas lokal, media massa, dan seluruh stakeholder lainnya yang turut berperan mensukseskan program kebijakan Siak Kabupaten Hijau ini. Bapak Ibu kami muliakan, nah dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Siak Hijau, pemerintah Kabupaten Siak atas dukungan Sedago Siak juga sudah membuat suatu aplikasi sistem informasi berbasis teknologi digital, teknologi digital dalam bentuk website Siak Hijau. Yang dalam kesempatan ini insya Allah akan kita luncurkan penggunaannya secara resmi. Nah, media informasi ini berfungsi sebagai media informasi program dan aktivitas dijalankan dalam rangka implementasi kebijakan Siak Kabupaten Hijau, baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh multi stakeholder. Nah, selain berfungsi sebagai saluran informasi, media ini juga diharapkan menjadi sistem informasi kebijakan lingkungan hidup pemerintah Kabupaten Siak. Melalui fungsi tersebut, keberadaan website ini juga diharapkan dapat menjadi wadah pengarsipan data lingkungan hidup, baik dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan deskripsi singkat tentang komponen lingkungan hidup yang ada di Siak. Akhir kata, pemerintah Kabupaten Siak dan LTKL, Lingkar Temu Kabupaten Lesari, berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif dan gotong royong dalam menciptakan daya saing daerah yang berkelanjutan. Hadirin berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 28 Januari 2021, program kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Siak Hijau dan media website Siak Hijau dengan ini secara resmi kita luncurkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT meridhoi segala niat-niat baik kita dalam rangka pelestarian lingkungan untuk kita wariskan kepada anak cucu kita secara lebih baik, tentu dalam upaya mensejahterakan masyarakat mencapai Kabupaten Siak yang terbilang cemerlang dan gemilang. Akhirnya kami sudahi dengan 3 bait pantun. Ini kalau tak berpantun, ini bukan di daerah Melayu. Terang malam bulan purnama, indah remang sinar cahaya. Siak Hijau program bernama
sinergitas bersama, cara kerjanya. Bunga mekar dalam jambangan, tumbuh selumpun di tepi telaga. Menuju ekonomi lestari berbasis lingkungan, wujudkan masyarakat sejahtera, lingkungan terjaga. Ramai orang berdayung sampan, sampan membawa barang dagangan. Pemerintah kampung garda terdepan, insentif fiskal berbasis ekologi, bentuk dukungan. Nah, pada kesempatan ini sebelum kami tutup, kami mengapresiasi dan mengucapkan selamat. Ini ada 3 kepala desa, 3 penghulu di Kabupaten Siak yang tentu nilai indeks lingkungannya tertinggi sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar tentunya daripada desa-desa atau kampung lainnya. Yang pertama adalah penghulu Kampung Dayun, Kecamatan Dayung. Ini yang paling tinggi, yang terbaik. Kemudian penghulu Sungai Rawa. Penghulu Tembusai. Mirip atau ya? Penghulu Tembusai, Kecamatan Bunga Raya. Yang ketiga penghulu Sri Gemilang, Kecamatan Kotogasip. Mudah-mudahan di masa akan datang menyusul desa-desa lain selain 67 yang dibahasakan oleh Bapak PLT Kadis PMKD. Terima kasih. Ibu kurang mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan insentif TAKE 2021 kepada 3 orang penghulu penerima TAKE secara simbolis. Kepada penghulu yang kami sebutkan namanya, kami persilakan mengambil tempat. Penghulu Dayun, penghulu Tembusai, dan penghulu Kampung Sri Gemilang. Baik, kami minta kesediaan Bupati Siak untuk menyerahkan insentif TAKE 2021 kepada penghulu kampung secara simbolis. Baik, kepada penerima, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan-tanggapan atas kebijakan TAKE dan peluncuran website Siak Hijau. Kami beri waktu maksimal 10 menit. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Joko Tri Haryanto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Siak yang telah mempelopori ikut menjadi salah satu pelopor di dalam inovasi terkait ekologi di Indonesia. Dan secara resmi ini kami sampaikan Pak Bupati dan seluruh jajaran OPD. Siak itu secara resmi sudah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Kuburaya, Jayapura, kemudian untuk level provinsinya itu ada Kaltara, dan itu akan tercatat, Bapak Ibu, akan tercatat di dalam Map of Ecological Fiscal Transfer. Jadi ini secara resmi Siak masuk di sini. Kemudian TAP-nya itu yang di level provinsi baru satu Kaltara. Kemudian Bapak Ibu itu sudah masuk di dalam Map of Ecological Fiscal Transfer dunia. Ya, kita masuk di dalam emerging EFT di dunia. Dan suatu kebanggaan Pak Bupati karena di level dunia pun ya belum semua negara. Jadi kalau kita lihat map-nya, belum semua negara menjalankan praktek ecological fiscal transfer ini. Jadi kalau kita bicara seluruh dunia, itu dibagi tiga, ada yang sudah established, itu kebanyakan memang di negara-negara yang memiliki luas wilayah hutan yang besar, ya luas, itu masuk established. Nah Indonesia secara perlahan, ya berkat Pak Bupati juga Siak, kemudian Kuburaya, Benar Meriah, Jayapura, Nunukan, kemudian TAP-nya itu di Kaltara, itu sudah mendorong Indonesia masuk di emerging EFT dunia. Sementara beberapa negara lain itu justru masih propose. Jadi kalau kita lihat tetangga sebelah kita, bahwa kita Australia yang begitu luas, yang tahun 2020, 2019 juga kebakaran hutannya luas sekali, ternyata juga belum memiliki praktek inovasi yang Pak Bupati sudah jalankan saat ini. Jadi kita harus berbangga diri, ya berbangga diri. Dan ini sekaligus menambahkan teorinya. Jadi ini teori EFT di dunia, ya. Kalau kita belajar dari yang sudah banyak dipraktekkan di dunia, itu ternyata belum ada yang menjalankan praktek dari munisipal ke desa. Jadi dengan TAKE itu sekaligus memperbaharui ya dari sisi teoritisnya. Biasanya hanya bicara nation ke state atau provinsi, kemudian dengan TAPE itu provinsi ke kabupaten. Nah, yang dari municipality ke village itu baru dipelopori oleh TAKE. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, praktek. Jadi kalau kita bicara seluruh negara di dunia, itu baru Cina, Prancis, Portugal, dan Brazil yang sudah menjalankan mekanisme EFT. Dan Pak Bupati dengan seluruh jajarannya itu kemudian menambahkan di sini, jadi luar biasa. Nah, mudah-mudahan sih ini akan terus ditindaklanjuti juga ya, terus dijalankan ya, karena kami tahu bahwa kalau kita melihat instrumen ekonomi lingkungan hidup itu tidak hanya bicara EFT atau TAPE-TAKE dalam satu koridor, tapi juga wajib disinergikan dengan beberapa instrumen yang lain, apakah itu pembayaran jasa lingkungan, RPJMD hijau dan tahan bencana, kemudian BPDLH, kami juga terus mendorong dari sisi ID nasional, dan ini ada beberapa PR ke depan yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Tadi sudah disampaikan ada kolaborasi aktif dan nyata dari seluruh pihak, jadi bukan hanya pemerintah daerah yang bergerak, tapi semua pihak mendorong bareng-bareng apa yang sudah menjadi keberhasilan Siak hari ini. Ada beberapa tantangan ke depan. Yang pertama tentu penyelesaian RPJMD DAP teknokratis untuk masuk kepada Ranwal, ya, karena kebetulan kami juga sedang membimbing melakukan BIMTEK dengan beberapa tenaga ahli Kemendagri draft teknokratis RPJMD Kabupaten Siak. Jadi kita bimbingan teknis bab 1 sampai nanti bab 9, ya. Dan untungnya memang Pak Bupati kan terpilih kembali
kemudian nanti bicara pelantikan 16 Maret 2021. Jadi sinergi RPJMD-nya mudah-mudahan bisa lebih smooth. Kemudian yang perlu kami tekankan, dokumentasi siak hijau itu jangan sampai lepas dari draft teknokratis dan ranwal nantinya. Karena kemarin dari draft teknokratis yang sedang kami diskusikan dengan tim penyusun di Bapeda, itu sepertinya narasi siak hijau agak lepas. Jadi mudah-mudahan nanti bisa jadi catatan jangan sampai lepas ya dokumentasi siak hijau ini masuk di dalam draft ranwal RPJMD. Kemudian yang kedua, yang PR bagian kami adalah kami terus berupaya di level nasional. Jadi jembatan antara TAPE, TAKE, kemudian di level nasionalnya juga harus jalan. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, itu wajib diberikan apresiasi di level nasional. Nah, ini yang terus kami kerjakan. Nah, cuman ya, mohon maaf juga, nanti Pak Bupati dan seluruh jajaran itu jangan lupa juga untuk mempromosikan apa yang sudah dikerjakan Bapak Ibu. Jadi terkadang kita itu jadi low profile begitu punya inovasi. Jadi kita justru terjebak pada permasalahan teknis, sibuk membuat kebijakan, tapi begitu kebijakan itu masuk kategori inovasi, kita lupa untuk mempromosikan. Jadi kita justru jadi low profile, begitu kita punya inovasi malah low profile. Ya, nah mudah-mudahan nanti juga pengesahan launching TAKE ini bukan akhir dari sebuah proses. Launching ini justru awal dari proses-proses kegemilangan berikutnya, Pak Bupati. Dan Pak Bupati juga harus terus minta support dari semua pihak untuk mempromosikan apa yang sudah dikerjakan. Karena tanpa promosi inovasi itu nggak ada artinya. Termasuk bicara di level internasional. Ini sebagai informasi kami selalu mengkomunikasikan apa yang dikerjakan kerja-kerja kolaborasi positif teman-teman daerah ini kami sampaikan di level internasional. Selalu kami update progresnya. Nah, mudah-mudahan juga nanti teman-teman yang mendorong TAKE di SIA ini juga jangan berhenti hanya di level launching. Sudah punya roadmap, nanti kita evaluasi, karena kami berpikir bahwa TAKE ini adalah 50-100 tahun ke depan, akan terus berjalan. Jadi bukan hanya 1-2 tahun kemudian berganti selesai gitu. Tapi sebuah program jangka panjang 50 tahun, yang kemudian nanti kita punya misalnya 5 tahun kita evaluasi. Kira-kira indikatornya mengubah perilaku tidak, mengubah pola tidak, memberikan dampak tidak. Jadi ini adalah warisan untuk nenek moyang kita, warisan untuk anak cucu kita. Dan itu harus dipromosikan dengan gencar. Justru harus high profile. Pak Bupati harus percaya bahwa daerah lain di Indonesia 564 itu belum banyak yang melakukan inovasi ini. Dan inovasi ini adalah inovasi ekologi yang keluar dari kota. Kalau kita bicara inovasi di Indonesia selalu bicaranya pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya, infrastruktur, semua yang konvensional. Nah, ini indikator ekologi, inovasi ekologi. Ya, 564 daerah di Indonesia belum ada 1/10-nya yang menjalankan ini. Jadi memang harus high profile. Kalau bisa, Bapak harus menyampaikan ke seluruh dunia. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kaltara. Beliau menjalankan TAPE, kemudian disampaikan ke semua internasional. Beliau bicara di Madrid, beliau bicara di Santiago, kemudian dapat dukungan dari internasional. Jadi memang tahapan promosi ini justru jadi tahapan terpenting. Termasuk yang tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa kalau kita merujuk pada Permendagri 86 penyusunan RPJMD memang dikatakan indikator kepala daerah minimal daya saing daerah. Tapi Pak Bupati sudah sampaikan nih, daya saing daerahnya harus yang berkelanjutan. Gitu. Jadi bukan daya saing daerah, begitu investasi datang malah banjir daerahnya. Karena model bisnis jasa lingkungan ke depan adalah model bisnis yang ramah lingkungan. Nah, yang sudah bisa kami sampaikan di level nasional, ya mohon nanti bisa dimanfaatkan secara optimal. Pertama, kesempatan dari DID. DID 2019 sudah masuk untuk sampah. Mohon maaf masih terbatas sampah karena kami ketika mengajak teman-teman KLHK untuk nambah indikator kehutanan ternyata juga belum muncul. Nah, ini kalau kita bicara DID sampah 2019-2020
daerah-daerah di Riau belum ada yang jadi pemenang. Ya, mudah-mudahan 2021 SIA itu sudah mulai masuk di list pemenang DID untuk pengelolaan sampah. Ya, Bapak Ibu kalau jadi pemenang di DID pengelolaan sampah, ya lumayan ya. Dapat 7 miliar sebagai tambahan reward kan lumayan. Apalagi indikatornya sederhana. Ketersediaan regulasi sama implementasi regulasi. Bapak Ibu di DLH kan pasti punya Jastrada. Nah, itu tinggal jangan lupa untuk diikutkan perlombaan, selain indikator yang lain. Nah, kemudian dana desa itu juga sudah bisa. Jadi memang desa itu sekarang menjadi tujuan utama, tumpuan utama pembangunan. Makanya ada program SDG desa, ada program inovasi ekologi desa, dan seterusnya. Karena dana desa juga dengan Permendes, nanti Bapak Dito yang dari Permendes juga akan cerita banyak ya terkait dengan isu ini. Untuk kehutanan juga bisa. Plus yang kami sampaikan, kebetulan kami menjadi lembaga perwakilan resmi dari GCF. Nah, GCF ya, kami buka ya project concept note, kami tunggu sampai tanggal 15 Februari. Bapak Ibu bisa membuat proposal, mau sektor mitigasi silahkan, area-areanya ini. Mau adaptasi silahkan. Salah satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa jangan terlalu bergantung pada dana APBN, APBD, APBN, APBD saja gitu. Kita harus keluar dari pola. Ya, karena kapasitas pendanaan APBN, APBD pasti terbatas. Ya. Urusan pemerintah daerah juga banyak gitu. Nah, kenapa kita tidak kemudian outward looking melihat potensi-potensi pendanaan dari luar yang ternyata besar sekali. Kalau kita bicara GCF, ya mereka berlari sendirian di sini kapasitasnya. Nah, dana yang besar ini kenapa tidak kita manfaatkan? Toh beberapa daerah pun sudah mulai memanfaatkan dana ini. Ada Semarang, ini contoh-contoh proposal yang sudah masuk. Ya. Nah, termasuk yang terakhir adalah sambil menunggu finalisasi dari draft Perpres Carbon Pricing, nilai ekonomi karbon yang nantinya memberikan potensi untuk melakukan praktek perdagangan karbon di Indonesia. Itu mungkin sedikit tambahannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tanggapan-tanggapan yang kedua, kami persilakan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa, Pedesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Kami persilakan kepada Ibu Anastuti Wurianingsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, siap. Bapak Bupati, selamat atas peluncuran kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi Siak Hijau. Dan otomatis website Siak Hijau juga pada hari ini juga diluncurkan. Pertama-tama kami mengucapkan bahwa ini adalah capaian yang begitu bagus yang tadi sudah disampaikan dari Bapak dari Kementerian Keuangan, dan salam hormat dari Pak Direktur. Pada pagi hari ini beliau tidak bisa bergabung dengan kita semua karena ada rapim dengan Bapak Menteri. Izinkan kami menyampaikan beberapa tanggapan terkait peluncuran kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini atau TAKI, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita tahu capaian dan tantangan pembangunan perdesaan ini menjadi tantangan kebijakan, dan di mana kita ada perbaikan indikator perdesaan yang pada tahun 2014 indikator penduduk miskin perdesaan kita tahu sebanyak 17,7 juta, dan pada tahun 2019 ini ada pengurangan sebesar 14,7% atau sebanyak
15,15 juta. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada tahun 2014 adalah 14,17%, turun 9,3% menjadi 12,8%. Dalam hal ini, tantangan kebijakan desa ini merupakan tantangan kita semua, bahwa di mana pengurangan jumlah penduduk miskin maupun penduduk miskin itu dikarenakan adanya salah satunya adalah dana desa telah meningkatkan jumlah desa mandiri, namun masih terdapat desa tertinggal dan sangat tertinggal. Kemiskinan perdesaan mengalami penurunan meskipun angkanya masih di atas 10%, dan penguatan kompetensi aparat desa. Walaupun itu kita pahami juga belum merata. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari jumlah desa menurut Indeks Desa Membangun, pada tahun 2019 ini, desa yang masih tergolong tertinggal sebanyak 20.588 yang mengalami peningkatan atau penurunan 27,5%, dan sangat tertinggal menjadi 6.835, sehingga mengalami penurunan 9,3%. Selanjutnya, bahwa di dalam hakikat dan tujuan pembangunan desa kita tahu bahwa ada 3 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan pelayanan publik desa, dan penanggulangan kemiskinan. Hal itu kita capai melalui peningkatan pelayanan dasar, kemudian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Ketiga adalah pengembangan potensi ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi di Kabupaten Siak ini, kita tahu untuk tahun 2021 ini masih ada sumber pembiayaan dana desa. Dan bantuan keuangan ke desa juga bisa diwujudkan dalam bentuk program. Nah, program ini yang dikelola atau diurus desa, bisa uangnya langsung dikasih kepada desa, namun demikian perlu kita siapkan petunjuk teknisnya dari kabupaten. Dan bantuan keuangan yang diberikan oleh kabupaten ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Dinas, perlu ada indikator atau kriteria. Yang pasti kriteria itu harus berbasis ekologi. Iya, kemudian bantuan keuangan kepada desa dari kabupaten yang mempunyai kriteria berbasis ekologi ini harus sejalan dengan Sustainable Development Goal desa, yang kita akan fokus kepada SDGs nomor 12, 13, 14, dan 15. Apa itu? Bahwa SDGs desa nomor 12 adalah konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Siak. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan atau sustainable, sehingga pola konsumsi dan produksi di desa harus mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh bumi itu sendiri. Inilah filosofi dari
SDGs Desa nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Bagaimana dengan SDGs Desa nomor 13? Desa tanggap perubahan iklim. Kita tahu di Indonesia emisi gas rumah kaca meningkat hampir 3 kali antara tahun 90-an sampai dengan 2015. Kurang lebih peningkatannya hampir 196%. Dan ini akan terus bertambah sampai dengan tahun 2030. Nah, sumber emisi tertinggi berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan gambut. Tadi di dalam tayangan disebutkan bahwa total wilayah di Kabupaten Siak hampir 50% adalah berupa gambut. Nah, hal ini menjadi hal yang sangat krusial bahwa kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan, bahwa jangan setiap tahun gara-gara penerbangan terganggu, gara-gara hutan gambut di ya ini Bupati. Jadi harapan kami ini kita dorong terus deforestasi dan kebakaran hutan gambut ini bisa berkurang jauh. Dengan desa nomor 14, kalau kita lihat dari peta Siak, ini masih ada garis pantai yang di sebelah utara Kabupaten. Nah, kita tahu bahwa 3 juta orang menggantungkan, 3 miliar malahan, orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai dan sumber daya laut. Dan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan United Nations pada tahun 2019, sumber daya laut telah menyumbang sekitar 28 triliun US dollar bagi ekonomi global setiap tahunnya. Oleh karena itu, tujuan SDGs Desa, khususnya Desa Peduli Lingkungan Laut, adalah bagaimana kita melindungi pantai dan lautan yang ada di wilayah kita. Terakhir adalah SDGs Desa nomor 15, Desa Peduli Lingkungan Darat. Diperkirakan pada tahun 2050, sebanyak 9 miliar orang akan mengisi bumi, di mana akan dikombinasikan adanya degradasi lingkungan dan orgasi lahan. Upaya menjadikan tetap aman dan produktif, khususnya di daratan pada tahun 2018 menurut United Nations. Lahan kritis di Indonesia berjumlah 9.453.000 hektar. Kabupaten Siak menyumbang hampir 50% dari seluruh lahannya berupa lahan gambut, sehingga kampung atau desa peduli lingkungan darat ini menjadi fokus dari pembangunan Kabupaten Siak. Bagaimana dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa? Bapak Bupati dan para hadirin yang kami hormati, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa atau kampung, penerima bantuan transfer anggaran dari kabupaten ini selain berbasis ekologi, juga harus memperhatikan dan memuat SDGs desa ini yang kami telah tekankan, yaitu SDGs desa 12, 13, 14, dan 15.
Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Pak Bupati dan para penghulu yang telah menerima insentif TIK tertinggi, yaitu penghulu Dayung, penghulu Tembusai, dan penghulu Sri Gemilang. Mudah-mudahan Kementerian Desa akan menjadi salah satu pendukung yang notabene TIK ini menjadi suatu jendela atau contoh best practice untuk bisa dikembangkan di desa-desa lain, dan Kementerian Desa mendukung penuh untuk itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya tanggapan-tanggapan berikutnya kami persilakan kepada Ketua Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Kami persilakan kepada Wakil Bupati Musi Banyu Asin, kepada Bapak Beni Hernedi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, paling pertama salam dari kami Musi Banyu Asin pada Pak Bupati dan selamat atas telah dilaluinya pilkada dengan sukses. Salam dari Musi Banyu Asin, senang sekali mendengar dengan begitu segarnya Pak Bupati hari ini. Kami melihat semangat sangat luar biasa. Dan sekali lagi salam dari Pak Haji Dodi Reza Alex, Bupati Musi Banyu Asin. Beliau di saat yang bersamaan sedang ada kegiatan sehingga meminta saya untuk langsung mengatensi acara hari ini. Bapak yang terhormat dari Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, kemudian ada yang mewakili Direktur Pengembangan Sosial Budaya dari Kementerian Desa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta acara launching kebijakan transfer anggaran Kabupaten berbasis ekologi atau TAKI Siak Hijau, dan sekaligus peluncuran website Siak Hijau, semua yang saya tentunya hormati dan banggakan. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya, Beni Hernedi, Wakil Bupati Musi Banyu Asin, sekaligus mewakili Ketua Umum Lingkar Tebu Kabupaten Lestari, di mana saya selaku Ketua Program Bidang Komunikasi dan Informasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari, dan Siak Pak Bupati Siak atau pemerintah Kabupaten Siak bersama Kabupaten Musi Banyu Asin adalah yang memimpin Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Di Muba dan Siak bersama Sintang adalah ketua, sekretaris, dan bendahara dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Mungkin ada yang bertanya, apa ini Lingkar Temu Kabupaten Lestari? Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini adalah gabungan atau asosiasi berkumpulnya pemerintah kabupaten yang memiliki visi keberlanjutan, memiliki visi hijau yang seperti banyak telah kita dengarkan. Saya hitung tadi sejak pukul 9 tadi kita sudah banyak mendengar soal bagaimana sebetulnya keberlanjutan sebuah inisiatif dan komitmen daerah kabupaten di Indonesia ini yang tercermin dari apa yang hari ini telah saksikan. Dan sekali lagi, Muba dan Siak adalah sebagai yang mendapat mandat untuk memimpin Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini
poin kami adalah tentu paling pertama mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Siak, kepada Pak Bupati, kepada seluruh jajarannya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak, karena hari ini telah menjadi yang pertama. Ini luar biasa ini. Telah menjadi kabupaten yang pertama, telah memulai dengan starting point yang sangat baik, dan telah dilakukannya Siak Hijau beberapa waktu yang lalu. Hari ini TAKE, Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi, dan peluncuran website Siak Hijau sebagai sebuah sistem informatika. Dan ini adalah kabupaten pertama di lingkar temu Kabupaten Lestari. Dan sebagai informasi, tentu ini akan segera, mudah-mudahan akan segera cepat menular. Ini Sekjen LTKL sudah memulainya. Ketua LTKL Musi Banyuasin sedang antri juga ini bersama, menurut catatan kami, akan melakukan hal yang sama dengan seperti Kabupaten Siak, yaitu Musi Banyuasin, Sigi, dan Sanggau. Proses yang sama. Tapi kita belum seperti Siak yang hari ini sudah sangat ready dan sudah katakanlah melonsing transfer anggaran atau sistem TAKE ini untuk Kabupaten Siak. Dan poin berikutnya, saya mendengar, kami mungkin menjadi catatan kita semua yang baik hari ini, bahwa yang disampaikan Pak Bupati tadi, ada gotong royong. Jadi TAKE ini juga memfasilitasi, atau TAKE ini juga sangat terbuka dengan gotong royong multi pihak. Ya. Ini sangat baik, dan ini juga yang ingin dilakukan oleh lingkar temu Kabupaten Lestari. Jadi sudah tidak zamannya lagi antar daerah itu. Saya pikir yang dibutuhkan itu bukan kita berkompetisi antar daerah, tetapi antar daerah itu berkolaborasi. Lingkar temu Kabupaten Lestari, ya, hari ini saya pikir dengan ditunjukkan oleh Siak, tentu kita berharap Kabupaten Siak nanti juga bersedia dan membantu daerah-daerah lain, anggota-anggota aktif lingkar temu Kabupaten Lestari untuk menjalankan hal yang sama, dengan tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Dan kami mengucapkan terima kasih apabila pada waktunya nanti Siak untuk menjadi leading untuk bagaimana implementasi hal yang serupa untuk kabupaten anggota aktif atau Kabupaten Lestari. Dan bukan tidak mungkin Pak Bupati, Pak Kandang, itu apkasi itu kita akan dorong juga, ya, Kabupaten Siak menjadi model bagaimana kebijakan fiskal transfer untuk di desa dengan berbasis ekologi seperti ini. Dan tentunya sependapat kita dengan apa yang disampaikan oleh dari Badan Kebijakan Fiskal tadi, promosinya balik Pak Bupati itu harus kita gencarkan, karena ini inisiatif baik, karena ini yang dibutuhkan, dan ini bukan lagi untuk antar daerah, sudah level internasional. Luar biasa sekali, dan kami menyambut baik dan mengucapkan selamat. Saya kira itu saja Bapak, karena poin-poin yang telah disampaikan pembicara sebelumnya sudah sangat baik. Kami mengucapkan terima kasih. Salam untuk semua jajaran, untuk semua unsur masyarakat Kabupaten Siak. Selamat dan sukses atas diluncurkannya kebijakan transfer anggaran Kabupaten Siak berbasis ekologi. Selamat, demikian.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, tanggapan-tanggapan selanjutnya kami persilakan kepada Deputy Country Representative The Asia Foundation, pada Ibu Panasatrio dipersilakan. Terima kasih, Pak. Semoga bisa didengar. Bisa, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak peserta acara launching Take dan Sistem Informasi Siak Hijau. Kepada Bapak Bupati, Pak Al, kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Siak atas dimulainya Take sebagai bagian dari penataan anggaran yang menggunakan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor kunci dalam memberikan insentif. Kita tahu Pak, di Provinsi Riau ini memang kabupatennya luas-luas Pak. Meskipun memang Kabupaten Siak bukan kabupaten paling luas di Riau, tetapi tetap Kabupaten Siak memiliki luas wilayah yang hampir sebesar Provinsi Banten sebetulnya Pak, di mana saya tinggal. Jadi kadang untuk mengingatkan semua pihak ada sebesarnya wilayah dan banyaknya tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, langkah-langkah pemerintah Siak melakukan inovasi seperti Siak Hijau dan mengadopsi Take seperti ini, saya rasa perlu mendapatkan penghargaan yang tinggi, Pak. Kami juga ingin menekankan bahwa tanpa komitmen dan dukungan pimpinan daerah, kita semua juga mengetahui bahwa susah untuk menjalankan sebuah inovasi karena cenderung tidak bertahan, ya, tidak sustainable. Peran Bapak Fredri dalam mendukung Take ini sangat penting dan mudah-mudahan di periode kedua ini bisa makin berkembang. Kami juga mengucapkan terima kasih dukungan yang tidak pernah putus dari Pak Joko, dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenku, seperti dikatakan oleh Pak Joko, bahwa selamat kepada Siak yang sudah masuk ke dalam diskursus IFT dunia. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus kerjasama meluaskan peran dan Take di seluruh Indonesia ya Pak. Jadi kita kerja dari pusat maupun daerah bersama-sama. Kami juga senang Pak Beni tadi mewakili Pak Bupati Banyuasin sebagai Ketua Umum LTKL bisa hadir. Siak adalah anggota pertama dari LTKL yang mengadopsi Take. Mudah-mudahan ini jadi awal dari banyak lagi anggota LTKL yang mengikuti. Kami menunggu bunyi Banyuasin, kemudian mungkin Sanggau tadi untuk selanjutnya menjadi bagian dari masyarakat komunitas Take di Indonesia ini. Kami di Asia Foundation menyampaikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Pemda Kabupaten Siak atas dimulainya Take sebagai bagian dari kebijakan Siak Hijau ini, Pak. Ini adalah instrumen kebijakan yang memiliki potensi untuk memastikan bahwa kebijakan itu, kebijakan seperti Siak Hijau ini bisa dilakukan dan mendapatkan dukungan unit-unit di dalam Pemda Siak dari atas, dari level kabupaten sampai ke desa. Memang pemerintah daerah paling tidak dalam 20 tahun terakhir ini kan mendapatkan banyak sekali tambahan, bukan hanya kewenangan tetapi juga beban tugas yang dibebankan kepada pemerintah daerah, dan banyak berupa tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim, masalah lingkungan hidup, kebakaran hutan, rusak lahan gambut. Ini adalah masalah-masalah yang mungkin 20 tahun lalu tidak dialami oleh Pemda. Dan sekarang dengan perubahan iklim ini menjadi bagian yang harus dihadapi dan harus disikapi oleh
kabupaten, dan pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat Kabupaten Siak termasuk yang terpaksa menerima dampak kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi langkah-langkah menyusun Siak Hijau dengan juga ada harapan dari ekonomi lestari itu bisa kemudian memperbaiki lingkungan, ini kita sangat menunggu keberhasilannya, karena nanti seluruh Indonesia juga akan melihat bahwa ekonomi itu tidak harus berbenturan dengan pelestarian lingkungan, dan ini yang kita harapkan muncul dari daerah-daerah yang mengadopsi dan mudah-mudahan nanti provinsi juga mengadopsi TAPE. Ya. Kita sudah mendengar berbagai inovasi yang dilakukan oleh desa-desa di Siak, seperti Kampung Dayun tadi ya Pak, sudah ada beberapa yang dilakukan di sana yang menjadi contoh apa yang bisa didukung dari kabupaten. Ini yang kita harapkan, mekanisme untuk mendukung dan memberikan insentif kepada desa dan kampung itu, Pak. Jadi jelas, ini ada inovasi dan ini ada insentif. Dan kita berharap ini menjadi mendorong makin banyak kampung dan desa yang akan melakukan hal-hal ini. Karena untuk desa mungkin jumlah 100 juta sampai 200 lumayan untuk insentif desa, dan kita pasti bisa melihat perubahannya di sana. Terakhir mungkin saya akan memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada teman-teman Fitra, Forum Transparansi Anggaran, Riau dan Seknas yang sudah memberikan bantuan dukungan teknis kepada Pemda Kabupaten Siak maupun Pemda-Pemda yang lain untuk mengadopsi TAKE ini. Peran masyarakat sipil sebagai mitra multi pihak ini memang sangat penting, karena ini bisa melihat ke beberapa hal. Pertama, mungkin memberikan semangat ya Pemda bahwa ada dukungan dari masyarakat, dukungan dari organisasi kemasyarakatan untuk maju terus dengan inovasi-inovasi. Di lain pihak juga memberikan dukungan teknis, karena ada inovasi dan kebijakan yang mungkin secara teknis kapasitasnya belum tentu ada di dalam sebuah Pemda, tetapi Pemda memiliki tujuan kebijakan bahwa kami ingin melaksanakan itu, dan ini peran-peran masyarakat sipil seperti Fitra itu masuk di sana. Jadi kita juga percaya bahwa sinergi antara Pemda, masyarakat sipil, masyarakat secara umum, dan tentunya dari pihak usaha ya, dari dunia usaha itu juga penting. Kita melihat tren tata kelola pemerintahan daerah di seluruh dunia, itu tidak mungkin tidak ada komposisi itu. Sebetulnya lebih ideal lagi kalau ada universitas dan lembaga penelitian ya, karena lembaga penelitian dan universitas itu bisa memberikan dukungan data atau apakah hasil-hasil pemikiran dan penemuan terakhir yang mutakhir gitu ya tentang hal-hal, sehingga kita tidak perlu kemudian kayak coba-coba sendiri, karena itu sudah dicoba di universitas dan di lembaga penelitian. Tetapi mungkin di sini masih belum, tetapi itu bisa dikembangkan ke depan, Pak. Jadi seperti apakah metode pengelolaan sampah yang paling mutakhir, nah itu kita bisa lakukan, dan nanti TAKE bisa kemudian membiayai inovasi, bukan inovasi tapi membiayai adopsi terhadap teknologi-teknologi mutakhir di lingkungan Kabupaten Siak. Jadi sama seperti zaman sekarang Pak, kita nggak perlu lagi pasang telepon yang pakai kabel kayak zaman dulu, kita udah langsung loncat ke HP. Jadi kita nggak perlu lagi pengelolaan sampah yang teknologi lama, langsung saja loncat dengan pengelolaan sampah atau pengelolaan lingkungan teknologi baru, karena itu biasanya lebih murah dan lebih efisien. Mungkin kami dari The Asia Foundation sekali lagi mengucapkan selamat kepada Kabupaten Siak. Hasil dari sebuah kebijakan kita tahu tidak mungkin
terlihat besok, Pak, tetapi mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kami berharap ini akan menjadi legasi, menjadi pertinggal dari Bapak Bupati, sehingga orang akan ingat bahwa selama kepemimpinan Pak Fedri, inilah yang sudah terjadi perubahannya nyata, siap sebelum dan siap sesudah Bapak memimpin. Jadi mungkin itu bisa menjadi penyemangat kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pemda Siak, kepada Pak Joko, Bu Anasari, dan semuanya. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanggapan selanjutnya kami persilakan kepada dinamisator Sedagosia. Kami persilakan kepada Bapak Susanto Kurniawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakili Sedagosia dan juga menggantikan Bang Santo sebetulnya, karena Bang Santo ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu ini. Terima kasih atas waktunya, dan pertama-tama kami dari Sedagosia itu memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Siak yang terus memperkuat agenda Siak Hijau, di mana peta jalan Kabupaten Siak Hijau telah dituangkan dalam keputusan Bupati nomor 650 tahun 2019, di mana kebijakan ini akan menjadi pedoman bersama bagi kita untuk mendukung Siak Kabupaten Hijau untuk terus memperkuat implementasi Siak Kabupaten Hijau. Yang kedua, kita memberikan apresiasi ke pemerintah Kabupaten Siak atas masuknya komitmen Siak Hijau dalam prolegda yang selanjutnya akan dijadikan peraturan daerah. Terus yang ketiga, selamat atas launchingnya skema insentif fiskal berbasis ekologi atau transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi TAKE, di mana ini akan menjadi ini sebagai insentif yang diberikan kepada pemerintahan kampung yang memiliki kinerja baik dalam satu, kelestarian lingkungan hidup, kedua, peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Harapannya insentif fiskal berbasis ekologi ini akan menjadi sebuah semangat baru atau akan mendorong atau memotivasi pemerintahan kampung dalam pengelolaan program ataupun kegiatan-kegiatan di tingkat pemerintahan kampung untuk upaya perlindungan lingkungan hidup dan juga pencegahan kebakaran dan juga peningkatan kapasitas masyarakat serta ekonomi masyarakat, di mana kita tahu bahwa dalam konteks Kabupaten Hijau, implementasinya dan juga ukuran capaiannya ke depan, pemerintahan kampung ini merupakan garda depan sebenarnya dalam bicara pencapaian Siak Kabupaten Hijau. Nah, terus yang keempat, Siak Kabupaten Hijau bersama Sedago itu sudah membangun sebuah sistem informasi Siak Kabupaten Hijau, di mana
sistem informasi Siak Kabupaten Hijau ini diharapkan dapat memotret lingkungan hidup di Siak, promosi, inisiatif kampung, kolaborasi, dan peta wilayah kerja yang mendukung implementasi Siak Kabupaten Hijau. Nah, sistem informasi Siak Kabupaten Hijau ini disiapkan memang untuk memuat informasi-informasi terkait lingkungan, ya, akan memuat informasi-informasi terkait lingkungan hidup di Siak dan juga sebagai sarana promosi terhadap inisiatif-inisiatif kampung, pengembangan wisata dan ekonomi kreatif. Sistem informasi ini yang kita luncurkan dalam bentuk website ini memang masih dalam bentuk kerangkanya dan konten-konten yang akan dibangun diisi bersama dari para pihak yang memang berkepentingan dan mendukung Siak Kabupaten Hijau, termasuk juga nanti kolaborasi yang dilakukan dalam implementasi Siak Kabupaten Hijau. Nah, di dalam konten tersebut itu ada beranda. Beranda ini memang nanti ya, paling informasi memang terkait tentang latar belakang serta sejarah perjalanan-perjalanan dan juga isi yang ke depan. Kedua, itu ada promosi. Nah, di sini memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Joko bahwa inisiatif positif yang kita munculkan itu memang harus dipromosikan, sehingga harapannya sebenarnya adalah bisa memotivasi kabupaten-kabupaten lain sehingga juga bisa memperbaiki memang pembangunan yang ada di Indonesia, mungkin Riau dan juga Siak. Nah, promosi ini memang akan memuat ada 3 konten, itu inisiatif kampung, pengembangan wisata dan ekonomi kreatif. Terus berikutnya, nah ini kolaborasi ini sebenarnya akan dibuat 3 ya, tapi itu baru dibuat 2 konten itu Kabupaten Siak, Dago Siak, dan sebenarnya tapi belum kita komunikasikan ke private sektor. Nah, tapi nanti mungkin tergantung tanggapan dari private sektor apakah mereka akan membuat kontennya di situ dan mengisi itu. Nah, tapi yang baru kita komunikasikan bersama dan berkolaborasi itu baru bicara Pemda Kabupaten Siak dan Dago Siak. Nah, ini info dan event ini akan memuat tentang berita-berita artikel, regulasi, publikasi, dan peta klaster-klaster atau peta-peta wilayah kerja. Kawan-kawan, peta-peta wilayah kerja pemerintah dan juga klaster-klaster yang memang bicara tentang bagaimana menerjemahkan aktivitas Siak Kabupaten Hijau. Oke, itu aja. Jadi sistem informasi Siak Kabupaten Hijau ini itu nanti itu sudah diterjemahkan sebagai sistem informasi lingkungan hidup yang nanti akan diserahkan sebenarnya dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, Pak Bupati. Jadi nanti otoritas pengelolanya itu nanti akan dikoordinasi dan diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dan mitra-mitra pembangunannya dalam mengisi konten-konten tersebut
dan juga pemerintahan desa yang mengisi konten tersebut memang harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, harapannya dengan adanya sistem informasi siak hijau ini yang berbasis online, kita berharap ini menjadi juga media sebagai promosi dan juga media untuk saling berbagi informasi, sehingga ini bisa diakses oleh pihak-pihak lain dan menjadi pembelajaran bagi pihak lain yang mungkin mau mempraktikkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung siak Kabupaten Hijau. Demikian saja Pak Bupati dan Pemda Siak dan serta teman-teman peserta. Dan ini dengan launchingnya sistem informasi lingkungan hidup atau Siak Hijau ini, harapannya konten-konten ini ke depan itu dapat diisi dengan pemerintahan Kabupaten Siak, sehingga dapat dijadikan promosi-promosi yang berkelanjutan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya tanggapan-tanggapan atas kebijakan TAKE dan peluncuran website Siak Hijau tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.